Sudah mengajar Kim kan? Suara dulu, Pak Indra. Semantap. 1212, boleh ditangkap? Boleh. Kita kasih itu dulu, saya penuh. Iya. Mana? Halo, Pain. Halo, Bapak Om. Yo, oke. Jelas sekali Bapak Om ke layar. Nanti kalau suara ini, oke. Baik, mau kasih. Siap. Mat. Yang ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya asrafil mustaqim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati narasumber Pak Indra, yang saya hormati Bapak Ibu para operator dan bendahara yang sempat bergabung di ruang Zoom pada siang hari ini. Jadi menindaklanjuti instruksi Wali Kota tentang kewajiban untuk menayangkan di 2 etalase, yaitu etalase makan minum dan etalase alat tulis kantor. Maka kami dari bagian pengadaan barang jasa membuka ruang Zoom ini untuk pemantapan penginputan di dalam e-katalog. Sebenarnya penginputan produk di dalam e-katalog itu adalah merupakan tanggung jawab dari penyedia. Namun kami mengharapkan bahwa Bapak Ibu para bendahara dan operator dan pejabat pengadaan di seluruh organisasi perangkat daerah bisa membantu para penyedia ya untuk menginput produk di dalam etalase makan minum dan etalase alat tulis kantor. Olehnya itu kami dari bagian pengadaan barang jasa membuat meeting pada siang hari ini. Semoga penginputan dalam e-katalog itu bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Untuk efektivitas waktu kita, saya persilakan kepada narasumber Pak Indra untuk menyampaikan materinya. Pada Pak Indra, dengan hormat saya persilakan. Terima kasih Pak Numan. Izin pada Bapak Ibu pejabat pengadaan dan operator sirup maupun bendahara yang sudah berkesempatan hadir. Sebagaimana disampaikan Pak Numan bahwa materi pada siang ini adalah input produk dalam e-katalog. Walaupun kita sadari bahwa untuk penginputan produk dalam sistem e-katalog itu adalah domainnya penyedia. Jadi yang berhak menginput data produk ke dalam e-katalog itu adalah domainnya penyedia, baik itu spesifikasi barang, harga produknya. Tapi dalam hal ini, karena kami melihat progres penyedia yang sudah terdaftar dalam sistem itu, untuk ATK baru sekitar 5 atau 6 penyedia, dan makanan yang sudah menginput produk baru sekitar 3 atau 4 penyedia yang sudah masuk produknya dalam sistem. Oleh karena itu, dengan kami melaksanakan kegiatan pada siang ini, harapannya adalah teman-teman di OPD, para pelaku pengadaan, dapat mendampingi para penyedia untuk menginput produknya ke dalam sistem di e-katalog. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa karena teman-teman penyedianya masih kurang, harapannya adalah ketika Bapak Ibu sudah mengikuti materi ini, selesai kegiatan ini langsung mendampingi penyedianya untuk menginput produk ke dalam e-katalog. Walaupun pada saat pendaftaran memang harus melalui UKPBJ, tapi ketika perusahaan itu sudah terdaftar dalam e-katalog, maka Bapak Ibu yang kemudian berkesempatan mendampingi para penyedia tersebut. Baik,
saya melanjutkan langsung ke materi. Izin Bapak host, saya sudah bisa share screen. Pak Udu, mungkin Ya, co-hostnya bisa bisa. di... Oh bisa. Silakan, Siap. silakan. Oh ya. Oh ya. Saya share screen. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk masuk dalam e-katalog, maka kita bisa mengundang penyedia untuk masuk dalam e-katalog. Nih. Terus sebentar. Oh, itu boleh diatur bagaimana supaya tab di atas bisa tampil dan ini apa? Menu zoom-nya bisa turun di bawah ya? Oh, sudah. Sudah. Baik, saya lanjut. Kita masuk ke dalam e-katalog yang alamatnya di e-katalog.lkpp.go.id. Itu adalah link yang akan kita masuk ke dalam website e-katalog 5.0 yang dikembangkan oleh LKPP. Klik link, kita masuk dalam e-katalog, dan ini tampilannya ketika kita sudah mengklik linknya. Bapak Ibu sudah bisa melihat ini? Baik, saya lanjut. Setelah semuanya masuk ke dalam beranda e-katalog, maka penyedia harus melakukan login pada sudut kanan atas layar. Ada pilihan login di atas. Klik login. Saat kita klik login, masukkan daftar penyedia yang sudah mendaftar di e-katalog. Oleh karena itu, karena penyedia-penyedia ada sebagian OPD yang memang belum memiliki penyedia, mohon agar diajak penyedianya yang sudah mendapatkan NIB dari PTSP agar segera diantar ke UKPBJ dan kami buatkan etalasenya di e-katalog. Dan bagi yang sudah, kita lanjut, login. Kita masuk login. Masukkan user ID dan password penyedia. Hati-hati, di sini ada dua pilihan. Sebelah kanan login non penyedia. Non penyedia itu khusus untuk pelaku pengadaan, pejabat pengadaan, PPK, dan PA. Untuk penyedia, berarti kita harus login menggunakan user ID-nya penyedia. Dalam hal ini para pelaku usaha yang sudah terdaftar. Setelah login, masuk. Jadi kita masuk di ya, kita cari dulu untuk makan minum. Kita login untuk perusahaan penyedia makan minum. Baik, makan minum kita ambil contoh kasus untuk Rumah Makan Sibela. Karena Rumah Makan Sibela tadi pagi baru mendaftarkan perusahaannya dan sudah lengkap. Jadi kita akan belajar menambahkan produk pada penyedia Rumah Makan Sibela. Bapak Ibu, ketika masuk ke dalam link, akan tampil setelah login di sudut kanan atas nama penyedianya. Di sudut kanan atas, di tempat login tadi, kalau login berhasil akan tampil nama penyedia. Setelah tampil nama penyedia, kita lanjutkan dengan menambahkan produk. Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Yang dengar tolong angkat tangan. Oh ya, baik, saya lanjut. Bisa, ya. Alhamdulillah. Ya, ya. Ya, ada beberapa
keluhan dari teman-teman katanya suara tidak masuk. Saya lanjut. Klik menu produk. Kemudian tambah produk. Setelah tambah produk, karena ini adalah menu makan minum, maka etalase produk adalah kita pilih kotanya dulu. Makan dan minuman Kota Tidore. Siap. Setelah terpilih etalase makanan dan minuman Kota Tidore, kita pilih menu pengumuman. Dia akan otomatis keluar seperti ini. Pendaftaran penyedia etalase produk makanan dan minuman Kota Tidore. Dan Bapak Ibu, bagi yang agak terlambat, tidak apa-apa, jangan khawatir, karena Zoom ini direkam. Dan untuk memperlancar proses, kami akan teruskan sampai kegiatan penayangan berhasil. Jadi tetap bersabar, ikut kegiatan, ikut Zoom-nya, karena kegiatan ini kami record, bagikan ke grup. Setelah tampil dua menu terbuka semuanya, maka ada kolom warna biru, lanjut buat produk di sebelah kanan bawah. Klik lanjut buat produk. Setelah buat produk kita klik, maka layar akan tampil informasi produk. Dalam informasi produk, maka yang harus kita tulis pertama adalah nama produknya. Produk apa yang akan kita tampilkan dalam etalase ini. Nama produk, Rumah Makan Si Bella akan menambahkan produk makanan prasmanan. Makanan prasmanan. Etalase produk makanan minuman merek, karena ini adalah buatan UMKM, maka tidak perlu menambahkan merek. Penyedia ini adalah nama penyedianya, pemilik usahanya. Nomor produk. Sebelum kami masuk di etalase makanan prasmanan, tadi kami sudah menginput ada 3 produk yang tampil, maka prasmanan ini adalah makanan nomor urut keempat. Jadi klik nomor urut 4. Ini berlaku untuk semua produk. Ketika penyedia menginput barangnya dalam etalase, mohon untuk diperhatikan nomor urutnya. Kami tadi sudah memasukkan nasi kotak, ayam, terus snack kotak. Oh, dan ini yang ketiga. Ini yang ketiga, prasmanan. Unit pengukuran. Unit pengukuran ini adalah satuan yang kita gunakan. Kalau nasi kotak, unit pengukurannya adalah box, per kotak, per box. Yang di sini adalah disediakan box. Snack kotak, ukurannya box. Kalau prasmanan, ada 2 pilihan. Kita bisa menggunakan per orang, atau bisa menggunakan per paket. Kalau kita menggunakan per orang, maka satuannya kita tulis orang, dan nanti kemudian harganya adalah harga per orang. Kalau kita tulis paket, maka perhitungannya adalah 1 meja untuk 100 orang, dan 1 paketnya ada 8 juta, contoh. Maka 1 paket itu 8 juta untuk makanan prasmanan. Kalau di SBU makanan prasmanan berapa nilainya? Ada yang bisa masukkan ke saya? Di SBU, di SIPD, makanan prasmanan itu berapa? Iya, 8 juta. 8 juta. Baik, berarti kita menggunakan sepakat paket, Pak ya. 1 paket 8 juta untuk 100 orang. Boleh? Berarti kita klik paket. Ada muncul paket. Berarti unit pengukurannya prasmanan 1 paket. Berlaku sampai. Ini berlaku sampai ini adalah tanggal kadaluarsa produk. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa makanan dan minuman tidak sama dengan barang-barang seperti ATK dan komputer. Untuk makanan dan minuman, karena kita buat saat itu, kemudian kita kirim dan kemudian langsung dikonsumsi. Jadi tanggal kadaluarsanya itu hanya 1-2 hari. Tapi karena ini bersifat berlangsung dan terus-menerus, maka
tanggal kadaluarsa, kita tidak seperti barang-barang lain, tapi kita langsung taruh saja 31 Desember 2023. Kita taruh di akhir tahun. Karena begitu barang sampai, kita tidak simpan lama, kan kita langsung konsumsi. Jadi karena ini wajib diisi, maka tetap kita harus mengisi. Hanya saja pilihannya adalah kita menggunakan sampai akhir tahun. Jadi tulis saja 31 Desember 2023. Dan catatan, pada akhir Desember harus segera diinput kembali di tahun depannya lagi. Seperti itu. Kalau tidak, akan makanan dianggap kadaluarsa. Baik, setelah itu sertifikat TKDN, karena ini makan minum, buatan sendiri, maka tidak ada sertifikat TKDN. Dilanjutkan dengan menyimpan data yang kita simpan. Berarti klik simpan. Di pojok kanan bawah, warna biru. Ketika ada penyimpanan berhasil, maka akan keluar kotak warna hijau, simpan informasi berhasil. Oke. Penyimpanan berhasil, kita lanjut ke menu berikut, yaitu klasifikasi baku komoditas Indonesia atau KBKI. Bapak Ibu bisa lihat di informasi produk sebelahnya ada KBKI. KBKI tentu ini bukan domainnya orang untuk menaruh kode KBKI, tapi ini adalah domainnya Badan Pusat Statistik. Jadi pengusaha maupun penyedia maupun pemerintah tetap menggunakan kode KBKI baku yang diterbitkan oleh statistik. Karena ini makanan prasmanan, maka untuk KBKI makanan prasmanan kita masukkan di kode pencarian umpamanya nasi sayur. Kalau belum ada, kita cari produk yang sesuai dengan isi makanan prasmanan. Nasi ikan. Tidak ada. Ikan goreng. Nah, ikan goreng sudah muncul. Berarti kode KBKI untuk makanan prasmanan kita bisa menggunakan KBKI-nya ikan goreng. Kenapa? Karena ikan goreng bagian dari menu yang ada di prasmanan itu sendiri. Kalau sudah muncul seperti ini, maka tinggal kita menambahkan pada layar sebelah kanan warna biru, klik tambah. Setelah tertambah, perhatikan di atas kode KBKI yang ada bintang warna merah sudah terisi nilainya, angkanya 2124 103002. Itu adalah kode KBKI untuk makanan. Dan dilanjutkan simpan. Ya, sudah disimpan. Kita lanjut ke spesifikasi produk. Spesifikasi produk. Kategori produk, kita pilih kategorinya. Tadi makanan prasmanan kan? Maka kita pilih makanan prasmanan. Oke. Ingat Bapak Ibu, untuk semua jasa boga, penyedia makanan, makan minum yang bekerja sama dengan pemerintah, wajib memiliki sertifikat layak higienis. Wajib memiliki sertifikat layak higienis. Jadi Bapak Ibu yang mengajak UKM makanan dan minuman, ketika mendaftarkan NIB ke PTSP, tolong memohon juga untuk menambahkan sertifikat layak higienis. Kalau Bapak Ibu tidak menambahkan itu, maka produk tidak akan tayang. Karena sertifikat itu adalah bagian dari administrasi yang wajib dicantumkan dalam setiap produk. Baik, Bapak Ibu, sertifikat layak higienis tampilannya seperti ini. Kelihatan tidak? Ya, ini diambil di PTSP. Dia terbit bersamaan dengan NIB atau mungkin jadi boleh minta di PTSP. Kemudian itu menjadi syarat untuk diinput ke dalam sistem e-katalog waktu input produk. Jadi kita tuliskan nomor sertifikatnya.
Baik, itu adalah nomor yang ada di dalam sertifikat higienis milik Rumah Makan Sibela. Dan kita lanjut komponen biaya. Bapak Ibu, dalam komponen biaya prasmanan satu paket, dalam nilai 8 juta itu komponen biayanya apa-apa. Makanya kita harus cantumkan komponen biaya adalah itu. Komponen biaya yang tercantum masing-masing adalah harga produk, ditambah pajak, ditambah biaya pengemasan dan biaya sajian, dan termasuk ongkos kirim. Jadi dalam 8 juta itu, pemerintah hanya tahu bahwa barang itu sudah ada di tempat dan siap disajikan. Dalam harga 8 juta itu. Jadi tidak ada lagi biaya tambahan, umpamanya nanti pajaknya di luar tambah lagi, ongkirnya ditambah lagi, tidak. Dalam komponen biaya satuan 8 juta per paket itu, di dalamnya sudah termasuk harga produk, pajak, biaya pengemasan dan sajian, dan ongkos kirim. Lokasi dapur. Berarti lokasi dapur adalah tempat pengolahan pangan itu sendiri. Lokasi dapur sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh Rumah Makan Sibela berada di Kelurahan Indonesiana. Kehalalan makanan. Kehalalan makanan dari Rumah Makan Sibela sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, dan ini sertifikat halalnya. Ya, ini harus dicantumkan, ditulis halal. Jadi kalau belum ada, Ibu, Bapak Ibu jangan dulu mencantumkan sampai memiliki sertifikat halal. Peralatan prasmanan ada. Tenaga pramusaji dan kebersihan ada. Menu minuman segar. Nah, ingat Bapak Ibu, dalam satu paket prasmanan biasanya ada menu minuman segar. Ada jus buah, orson, sirup, dan lain-lain. Maka menu minuman segar harus dicantumkan agar ini menjadi pilihan untuk konsumen dalam membeli produk itu sendiri. Umpamanya es buah. Es kelapa muda. Sirup, dan seterusnya. Menu air putih. Dalam satu paket prasmanan ada menu air putih. Apakah kita menggunakan air kemasan galon atau air kemasan air mineral gelas aqua, maka kita harus tetap mencantumkan itu. Berarti air mineral kemasan gelas. Menu hidangan penutup. Dalam prasmanan biasanya menu hidangan penutup apa-apa saja. Apalagi ada yang mau tambahkan? Menu hidangan pelengkap. Menu hidangan pelengkap. Umpamanya. Asinan, asinan. Asinan, boleh. Ada yang mau kasih masukan, silakan. Menu hidangan utama. Umpamanya.
Ada lagi? Ayam penyet. Ayam penyet. Boleh apa Go, lagi? go, 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 go. Go. Soto ayam, Nanti ada lagi di makanan tradisional. soto ayam. Soto ayam. Soto ayam. Ya. Dan seterusnya. Oke, menu hidangan sayur. Umpamanya Ayo acar. Capcay. Halo. acar. Capcay. Ada lagi? Cai. Halo. Apa? Gado-gado lontong, gado-gado. Sup. Tumis kangkung. Gado-gado. Kangkung itu nih. Prasmanan antara kangkung, gado-gado saja. Gado-gado. Orang. Apa sayang? Apa lagi? Mana? Jengkol, pete. Jengkol pete. Oke, umpamanya Sambal goreng. menu nasi, nasi putih. Nasi putih, nasi kuning. Nasi Mana ada kuning. nasi kuning ya? Oke. Sertifikat produksi rumah tangga ada. Keterangan lainnya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Keterangan lainnya ini untuk menggambarkan, mendeskripsikan semua keterangan yang ada di atas, semua kategori dan peralatan dan semua. Keterangan ini kita tulis. Paket per 100 orang, variasi menu sesuai pesanan. Seperti itu. Jadi yang di atas itu, yang sudah tercantum di atas, bisa dipilih-pilih sesuai pesanan pengguna atau kita sebagai pemerintah yang menggunakan jasa penyedia itu. Jadi tidak semua harus tampil, tapi pilihannya nanti disesuaikan dengan pesanan. Baik, selanjutnya untuk gambar, Bapak Ibu tolong perhatikan soal gambar karena mungkin ini dadakan dan gambar belum siap. Jadi boleh untuk sementara kita download dulu dari Google. Kita googling dulu. Nah, seperti ini. Kita boleh cari menu prasmanan yang ada, yang sesuai, yang mirip. Ambil contoh, kita ambil prasmanan ini. Ada kasih kaca, Pak. Baik, sudah ada. Tambah gambar, kita gunakan gambar yang tadi. Ya, sudah. Sudah tayang gambar seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu bilang ke penyedia, kalau memang penyedia ingin menambahkan gambar supaya produknya lebih menarik, boleh menambahkan gambar pada tambah lampiran di sini. Silakan gambar semenarik mungkin untuk ditayangkan, agar menu itu ketika dilihat, dia sangat menarik untuk dinikmati gitu. Setelah itu sukses, maka kita boleh langsung proses simpan. Simpan di sudut kanan bawah warna biru, simpan. Spek berhasil, simpan spek berhasil. Kita lanjut ke wilayah jual dan harga produk. Ini mohon diperhatikan untuk wilayah jual. Tanya ke penyedia, mereka jualan hanya di Tidore atau seluruh Maluku Utara. Kalau mereka jualan hanya di Tidore, maka klik yang panah di Maluku Utara yang sebelah kanan. Jangan di sini. Kalau mereka klik di sini, maka mereka akan jualan di seluruh wilayah di Kabupaten di Maluku Utara sampai Taliabu sana. Tapi itu tidak mungkin. Jadi cukup klik di kanan dan kita pilih kota Tidore. Agar mereka punya jualan hanya ada di Tidore. Kalaupun umpamanya jualan di tempat lain, tentu akan berpengaruh pada harga. Setelah itu, silakan unduh template. Ini, Bapak Ibu, unduh template.
ini adalah Excel yang sudah dimodifikasi yang nantinya akan mencantumkan harga produk yang ditayangkan. Harga satu paket 8 juta. Prasmanan satu paket 8 juta kan? Ya, 8 juta. Kita lanjut, sudah diunduh, sudah diubah, kita unggah. Kita klik yang tadi kita simpan tadi di Excel, sudah tampil di atas ini, template harga produk makanan prasmanan. Klik situ, baru open. Kalau unggahan berhasil, dia akan keluar seperti ini. Template harga produk makanan prasmanan. Kalau sudah seperti ini, berarti unggahan sudah sukses. Lanjut, simpan. Sudah sukses disimpan, simpan wilayah jual berhasil. Lanjut dengan dokumen pendukung harga. Dokumen pendukung harga ini Bapak Ibu, kita abaikan saja, karena saya juga dapat info dari teman-teman di UKPBJ Provinsi, untuk PIB, struktur harga, dan bukti transaksi, itu hanya akan bisa tampil setelah Bapak Ibu penyedia sudah pernah melakukan transaksi bersama pemerintah. Jadi karena ini belum, jadi kita lewati saja, klik simpan. Itu tidak perlu kita otak-atik, lewat saja. Sudah, dan kita masuk di tayangkan produk. Saat kita masuk tayangkan produk, Bapak Ibu, akan tampil kode KBKI, ID etalase, dan ID unik. Mohon diperhatikan, ID unik ini, dari sekian ribu produk yang tayang di e-katalog, untuk makanan prasmanan Sibela nomornya adalah ini, dan ini tidak akan dapat di nomor manapun, hanya untuk produk prasmanan rumah makan Sibela. Kodenya 0435 4388 39. Ini ID unik untuk satu produk. Sesudah itu, maka kita klik tayangkan. Data berhasil disimpan. Baik Bapak Ibu, karena sudah ditayangkan, kita cek apakah data itu sudah ada atau belum. Kita klik produk, kita klik daftar produk. Klik produk, daftar produk, pilih etalase, makanan minuman Kota Tidore, dan produk sudah tayang. Ini makanan prasmanan yang kita isi tadi. Boleh, bisa dilihat. Sudah tayang satu produk dari Rumah Makan Sibela, yaitu makanan prasmanan. Untuk melihat dalam e-katalog secara umum, Bapak Ibu boleh memeriksa menu beranda pojok kiri atas. Menu beranda, pilih lokal, pilih pencarian kabupaten kota, setelah muncul pemerintah Kota Tidore Kepulauan, pilih menu makanan dan minuman Kota Tidore, nomor urut 15. Mohon perhatikan karena ada filter di sini. Yang harus kita pilih untuk filter ini adalah pilih kabupaten. Oke. Dan tampilkan. Maka akan tampil semua produk makanan yang tayang di e-katalog Kota Tidore Kepulauan. Ada dari Rumah Makan Dede, Putri Fatia, Rumah Makan Dede, Putri Fatia, Imam Muksin, ya, nasi kotak ayam, snack kotak, dan makanan prasmanan.
dengan harganya masing-masing. Berarti untuk tayang produk kami anggap sudah berhasil, dan mungkin kepada Bapak Ibu yang dari awal sudah menyaksikan bagaimana penginputan produk, saya persilakan bila ada masih kebingungan bagaimana dan seterusnya, dan saya serahkan kepada Pak Numan. Silakan Pak Numan. Ya, terima kasih Pak Indra. Ya, setelah kita tadi mendengar penyampaian materi untuk penginputan produk di dalam e-katalog, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan, saya persilakan. Halo? Numan, saya boleh tanya? Oh, silakan Pak Mat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra dan seluruh rekan-rekan yang saya hormati. Mungkin sini saya mau tanya, kalau kita kan di kebudayaan nih ada, atau pariwisata dan kebudayaan ini kan ada juga makanan adat atau makan saro itu. Ya. Nah, sementara kalau standar yang tadi Pak Indra kasih kan 100 orang. Apakah standar itu sama untuk satu paket? Misalnya kalau nggak salah di standar harga itu dia 12 juta makan saro itu. Itu kira-kira apa sama standarnya 100 orang atau lebih? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Oke lah, bagaimana ini? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mat. Ya, untuk standar makanan di SIPD, saya cek dulu di SBU itu apakah memang dia mengatur jumlah atau hanya mengatur paket, dia tidak terikat jumlah. Saya cek dulu SIPD seperti apa, karena buka itu juga harus buka SIPD dulu. Iya, oke. Kalau di menu di prasmanan, di sini juga ada makanan prasmanan tradisional Bapak Ibu. Jadi makanan prasmanan tradisional ada yang saya taruh di kursor. Tinggal kita sesuaikan. Kalau memang itu kita butuhkan untuk input, kita bisa input. Kita lihat dulu penetapan di SIPD dulu. Ya, berarti makan saro itu dia masuk di makanan tradisional sudah ya? Ya, makanan tradisional, prasmanan tradisional. Dan memang itu sudah diperhitungkan oleh teman-teman di LKPP bahwa pasti setiap daerah memiliki makanan tradisional. Dan satuannya mungkin nanti diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah seperti apa. Ya. Saya sementara buka dulu SBU-nya. Biasa kalau di SBU untuk makanan tradisional namanya apa ya, Pak Mat? Makan saro. Makan saro? Iya. Di SBU tidak ada nih, Pak Mat. Oh, berarti belum ada itu kapan? Iya, maksudnya itu. Kami mau mengisi, tapi kami harus berpatokan pada SIPD yang memang harganya sudah pasti. Kalau di SIPD itu antara 12 juta, Pak Indra. 12 juta? Iya. Oh, mungkin kalau sudah ada nanti Pak Mat bisa bawa datanya ke sini. Kami bantu input untuk ini supaya penyediaannya betul-betul sesuai dengan SBU yang ada di SIPD, Pak Mat. Oh ya, oke. Kami Nanti kita siapkan data-data yang seperti tadi ya, Pak Iya. Indra, ya. Ya, makasih banyak nih, Pak Indra. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, baik Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang memang sedang mempersiapkan penyedia untuk daftar di e-katalog, sekali lagi, bahwa untuk daftar penyedia di e-katalog itu sebenarnya mudah. Syarat itu cuma 3 saja, NIB, NPWP, dan KTP. Nah, yang menjadi persoalan ketika masuk di e-katalog itu adalah etalase makan minum, maka persyaratannya dia akan jadi bertambah. Karena makan minum berkaitan dengan keamanan konsumsi masyarakat. Keamanan konsumen dalam mengkonsumsi, karena ini langsung masuk ke dalam tubuh ini. Jadi kemudian pemerintah sedikit memperketat, walaupun sebenarnya tujuannya bukan untuk mempersulit, tapi menjaga keamanan konsumen sebenarnya.
Jadi ada sertifikat-sertifikat tambahan yang harus dipenuhi, diantaranya sertifikat layak higienis. Semuanya masih satu paket di PTSP, Bapak Ibu. Dia tidak memang rekomendasinya ada dari Dinas Kesehatan, tapi izin itu keluar satu paket dari PTSP. Seperti itu. Dan sertifikat halal juga mungkin ada satu paket, tapi mungkin dapatnya dari Majelis Ulama Indonesia dan seterusnya seperti itu. Jadi Pak Indra, siap. ya dari Kes Bang Pol, sebenarnya hal-hal itu yang harus dijelaskan oleh UKPPJ terkait dengan prosedur pengurusan sampai terbitnya apa yang masuk ke e-katalog, penyedia yang masuk ke e-katalog, itu yang harus dijelaskan, dan kemudian itu penyedia kami bisa sampaikan ke penyedia bahwa hal-hal ini yang harus disiapkan oleh penyedia untuk sampai terdaftar ke e-katalog. Itu juga harus dijelaskan prosedurnya. Siap. Itu yang harus dijelaskan. Yang kemudian selanjutnya Pak Indra, saya mau ingin tanyakan terkait dengan sudah berapa penyedia yang untuk makan minum dan berapa penyedia yang ATK, dan apakah sehingga kami bisa tahu apakah kami yang biasanya ke fotokopi ini sudah terdaftar atau belum. Kalau belum, maka kami akan dari OPD akan ke penyedia kalau boleh untuk mengurus hal-hal seperti yang tadi saya jelaskan tentang prosedurnya. Itu jadi itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak Indra. Ya, terima kasih. Baik Pak Une, izin Pak Numan saya langsung jawab ya. Langsung saja, Pak Indra, langsung saja. Kami informasikan kembali bahwa untuk mendaftar di e-katalog bagi para penyedia di luar makan minum sebenarnya mudah saja. Izinnya cuma 3, syaratnya cuma 3. NPWP, KTP, dan NIB. Bawa ke PTSP, setelah dari PTSP mendapatkan 3 itu, silakan datang ke UKPBJ dan akan kami daftarkan produknya daftarkan perusahaannya di e-katalog. Untuk makan minum memang harus ada izin khusus terkait dengan keamanan dan kenyamanan konsumen. Maka izin khusus ini juga masih tetap di PTSP. Penyedia yang akan mendaftarkan sangat kami rekomendasikan untuk didampingi oleh OPD yang akan menggunakan jasanya. Umpamanya dari Kes Bang Pol punya penyedia khusus yang memang selama ini berkomunikasi sangat baik, sangat memahami kondisi di Kes Bang Pol, kami sarankan menggunakan yang itu, supaya bapak-bapak yang selama ini bertransaksi dalam pengadaan tidak lagi kesulitan untuk menjelaskan soal-soal yang sangat teknis, yang saya tanda kutip itu. Itu yang dimaksudkan. Yang penting. Jadi kami sangat menyarankan seperti itu. Kami tidak harus mengatakan Bapak Ibu cari penyedia yang sudah lengkap, tidak. Bantu penyedia untuk mengurus mereka punya persyaratan, dampingi ke UKPBJ, dan kami akan pandu bagaimana mengisi mereka punya persyaratan, kemudian sampai menayangkan produknya di e-katalog. Sebenarnya ini sudah kami sering sampaikan berulang-ulang, bahkan sejak kami melaksanakan kegiatan di SMK, yang walaupun ternyata di SMK itu ada sedikit stuck pada saat penginputan, dan ternyata itu karena soal KBLI sebenarnya. Dan untuk soal KBLI ini, kami sudah fix, sudah menyampaikan ke PTSP, kami sudah membuat kesepahaman dengan PTSP, bagaimana KBLI yang harus diterbitkan yang supaya sesuai bisa masuk dalam sistem di e-katalog. Alhamdulillah teman-teman di PTSP sudah sangat respon dengan baik, dan itu kemudian juga ada beberapa penyedia yang sudah memperbaikinya dan sangat cepat. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang di PTSP atas respon baiknya, dan tinggal Bapak Ibu yang OPD-nya yang sampai saat ini belum mendampingi penyedianya untuk daftar di katalog. Silahkan, kalaupun ada kesulitan bisa datang komunikasikan ke kami di kantor. Selama jam dinas kami buka pelayanan untuk helpdesk mana penjemputan di katalog. Silakan. Ya, silakan. Mute itu, Bu. Mute. Lagi mute. Kamera dan mute-nya dihidupkan. Enggak kedengaran, Bu. Lagi mute itu. Di unmute. Coba diklik yang sebelah atas itu, unmute. Masih Pojok mute, kiri Bu. bawah. Bu Kemaria masih mute.
Itu mau makan lagi. Bu Komaria masih mute, ya, ya. Silakan Bu, silakan. Sudah? Sudah, ya, sudah kedengaran. Iya. Silakan ya Bu. Silakan Bu, masih mute itu. Mana dia? Sudah foto tuh. Oh, sudah, ya, silakan. Kamu yang mana orangnya? Silakan Bu, silakan. Sudah tuh. Ya, silakan sudah. Ibu Komaria, Ya, silakan sudah, Bu. masuk. Silakan. Cuma sudah. Sudah. Ya, sudah. Sudah kedengaran. Lanjut, Bu, lanjut. Sudah, bicara sudah. Nah, saya baru masuk. Ya, bicara Bu. Silakan mulai. Saya kan baru bergabung. Iya. Kemudian apa mau ditanyakan Bu? Belum. Maaf ini, apa kok saya belum tanya, baru bergabung. Oh, begitu. Oh, siap. Ya baru gabung. Oh, tes mic. Tes mic. Oh, Indra. siap. Pak Indra putar Oke. ulang dulu yang sudah rekam tadi, putar ulang lah. Tuh tahu lagi. Saya juga Berarti Pak bergabung. Une, Masih tes mic. Pak Une Yang mungkin lain? jawabannya sudah cukup Pak Une. Yang lain ada ini? Oke. Yang lain? Pak Unek, silakan. Nah, sini. Anak. Naik ke sini. Kamar sini. Sini, Bapak. Sini, Bapak sini. Kemudian Bapak Ibu yang Sudah belia. sudah bergabung di dalam Ronsum yang belum, Sini, bangkul belum sedia aku terbisa. kami mohon untuk mengisi absen. Yang linknya sudah dikirim di kolom chat, termasuk Ibu Komaria. Halo, masih ada pertanyaan? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Numan, Pak Ya, Indra. silakan, Ibu Vera, silakan. Ya. Ini Pak mengenai daftar produknya. Daftar harganya itu yang saya tanyakan, kita menyesuaikan dengan daftar harga yang ada di RKA ya Pak? Ya. Misalnya makanan kotak, daftar harganya itu misalnya harga produknya itu menyesuaikan di SIPD yang di RKA itu ya Pak? Ya. Ya, Pak Indra, langsung saja dijawab Pak. Baik, iya Ibu Vera. Untuk harga, bahwa selama ini harga yang digunakan oleh pemerintah dalam melakukan transaksi dengan pihak penyedia, soal harga sebenarnya bukan kewenangan dari UKPBJ. Memang pada dasarnya seperti itu. Harga itu adalah domainnya penyedia. Hanya saja karena kita baru memulai ini, tentu kita harus punya standar yang kita terapkan secara bersama. Maka demi keseragaman itu dan agar pada saat penyedia mendaftarkan produknya di e-katalog, diusahakan agar standar harga itu tidak sampai merugikan penyedia pada saat penerapan ada pungutan pajak di dalam umpamanya. Jadi kita tetap sesuaikan sesuai RKA yang berlaku, atau selama ini pemerintah menggunakan belanja dengan standar seperti apa, silakan menggunakan standar itu. Jadi e-katalog ini tidak hadir untuk merubah harga, e-katalog kemudian tidak hadir untuk merubah sistem pembayaran, kita hanya sistem pengadaan saja, metode pengadaannya saja berubah. Jadi soal harga dan lain-lain, harga yang selama ini berlaku, silakan, cara pembayaran yang berlaku, silakan untuk tetap dijalankan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Vera. Iya, terima kasih Pak Indra. Sama-sama. Silakan yang lain. Pak Indra, mohon maaf. Ya, Pak Mat. Kebetulan ini tadi kan terlambat masuk ini. Saya. Kalau bisa yang rekaman awal tadi bisa ya kirim link kita. Sampai Bisa saat ini ulang Bapak lagi. bertanya pun masih dalam rekaman, Pak. Mungkin begitu. Seperti kasus tadi Ibu tadi mungkin juga terlambat jadi belum tahu.
Jadi Ya, jadi bisa- ini Bapak bertanya pun masih dalam direkam, Pak. Tenang saja. Ya, nanti Mati rekamannya ini kan tanya ada nih. tanya Nanti terus. kita share di grup pengadaan. Rekaman Iya, Ini maksud masih saya direkam, itu Pak. setelah ini Iya, nanti kirim link biar kita copy rekamannya. siap. Ya, share di grup sajalah. Siap, siap. Ya, karena saya juga masuk terlambat lagi nih. Saya Oh, juga oke, baik. kurang tahu dari awal tadi nih. Mungkin begitu saran saja untuk Siap. Terima untuk kita kasih. semua. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oh, iya, dari Kelurahan Tosa, silakan. Lurah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senior, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Indra. Saya baru terlambat. Baru masuk, terlambat masuk. Ya. Jadi kebetulan ada ikut sedikit. Jadi barangkali di Tosa itu selama ini kita menggunakan penyedia-penyedia yang mungkin sudah terdaftar di katalog ini, terus apakah kita perlu mendaftarkan penyedianya lagi atau dia punya penggunaannya seperti apa? Karena kita menggunakan penyedia misalnya makan minum itu yang selama ini yang sudah terdaftar seperti tadi di rumah makan Sibelanya, terus fotokopi yang di Lestari mungkin sudah terinput di katalog. Apakah kita perlu input penyedianya lagi atau seperti apa? Mohon maaf sekali lagi karena saya terlambat bergabung. Terima kasih untuk sementara. Saya kembalikan. Ya, langsung saja, Vendor. Baik, terima kasih senior. Pertanyaannya bagus. Kalau memang penyedia yang biasa bekerja sama dengan Bapak Ibu sudah ada di e-katalog, maka bersyukurlah untuk tinggal melanjutkan pekerjaan itu, tidak perlu lagi mendampingi karena memang penyedianya sudah ada di dalam sistem. Silakan gunakan penyedia itu untuk melakukan proses pengadaan. Artinya seperti itu. Tapi ini kan tidak menutup kemungkinan bahwa pesan dari Pak Presiden itu adalah pemberdayaan UKM dan bangga penggunaan produk dalam negeri. Jadi maksudnya pemberdayaan UKM ini, kalau memang ada penyedia lain di kelurahan Bapak yang kemudian ingin daftar di e-katalog, boleh Bapak daftarkan. Silakan, tidak apa-apa. Ini juga semakin meramaikan jumlah penyedia dan kemudian akan diharapkan ke depan terjadi kompetisi yang sehat, kompetisi yang baik, terutama dalam soal harga. Karena prinsip pengadaan e-purchasing itu adalah persaingan harga yang kemudian bisa tayang dan masyarakat tahu seberapa besar harga yang berlaku di situ, dan kemudian terjadi kompetisi harga terbaik dengan kualitas barang yang sama. Tentu itu yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi kami tidak membatasi, kalau memang ada lagi yang ingin mendaftarkan produknya di e-katalog dan ingin masuk, kami membuka pintu selebar-lebarnya. Artinya, kami meminta kepada Bapak Ibu untuk mendampingi penyedia itu untuk proses mempermudah transaksi di kemudian hari. Tapi kalaupun ada penyedia lain yang ingin masuk, silakan. Itu dengan senang hati kami akan membantu untuk mereka masuk di dalam sistem di e-katalog. Mungkin itu jawabannya, senior. Ada lagi, kalau sementara ini kan tahun anggarannya sudah jalan, terus kita mau mendaftarkan kemudian, misalnya jalan 1-2 bulan, terus kita mau memperdayakan kita punya penyedia lokal, terus kita mendaftarkan di, katakanlah ya tengah-tengah jalan lah. Itu kira-kira ada punya batas waktu atau tidak kira-kira? Baik, tentu saja saya jawab ya, bahwa tidak ada batasan. Yang penting ketika terjadi transaksi, perusahaan itu adalah sudah di dalam sistem e-katalog. Intinya seperti itu. Mau nanti di bulan Juli, Agustus, September, silahkan. Semakin banyak yang ikut, semakin baik. Tapi ingat, ketika transaksi terjadi, perusahaan itu sudah berada di dalam sistem. Intinya seperti itu. Tidak ada masalah. Kalau Bapak kemudian sudah tahun anggaran berjalan, Bapak mendaftarkan, itu juga sangat bagus. Artinya membuka ruang kepada penyedia untuk masuk. Transaksi ya silakan, yang penting sudah di dalam e-katalog. Terima kasih. Ya, cuman dia punya cara proses penginputan tadi saya terlambat, jadi sudah nanti ikuti ya setelah pemutaran ulang. Ya.
Izin Pak Numan, saya lanjut. Iya, iya. Lanjut saja. Baik, Pak Manan, senior saya. Untuk daftarkan di katalog, karena yang menjadi kewajiban baru 2 etalase, makan, minum, dan ATK, maka 2 etalase ini yang kemudian menjadi sesuatu yang penting untuk kita bantu penyediaannya masuk di sistem. Jadi makan, minum, dan ATK. Di luar itu silakan, masih punya pilihan untuk belanja langsung boleh, e-purchasing boleh. Tapi kalaupun butuh e-purchasing, kami siap bantu. Untuk mendaftarkan produk, syarat cuma 3 saja, senior. KTP, NIB, dan NPWP. 3 syarat itu sudah bisa membuat penyedia masuk ke dalam e-katalog. Sedangkan untuk menginput produk makan minum, tentu ada persyaratan administrasi tambahan. Sertifikat layak higienis, halalan, terus lokasi pangan, yang tentu harus ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Tapi jangan khawatir, semua administrasi itu terbit lewat satu pintu di PTSP. Jadi kalaupun umpamanya seperti disampaikan tadi ada penyedia yang ingin tambah, silakan dibantu antar ke PTSP, dampingi juga mereka ke sini dan kami bantu tayangkan. Ya, terima kasih, Indra. Sama. Ya, yang lain? Yang lain, silakan. Masih ada? Yang lain masih ada? Jadi perlu kami sampaikan bahwa bintek penginputan produk di dalam katalog yang kami lakukan di siang hari ini lewat Zoom ini adalah pemanasan. Nanti kalau misalnya ada dari organisasi perangkat daerah yang minta untuk difasilitasi secara offline, kami dari bagian pengadaan barang jasa siap untuk membantu Bapak Ibu semua. Tapi ya, baik, tapi kalau lebih bagus dilaksanakan secara kolektif. Umpamanya berapa OPD, gabung jadi satu, supaya menghemat waktu. Dan mungkin untuk kecamatan, 2 kecamatan bisa digabung satu, supaya ini untuk efektivitas waktu, karena ini sudah di Januari, bisa lebih cepat, lebih bagus. Silakan berkoordinasi, nanti kami buatkan jadwalnya. Ya, kayak misalnya dari Kelurahan Tosa, bisa gabung berapa kelurahan di Kecamatan Tidore Timur. Nah, nanti kemudian kira-kira disepakati tempatnya di mana, baru kami dari tim UKVBJ datang ke tempat Bapak Ibu. Tinggal diatur. Siap. Ya. Jadi ini secara online ini adalah pemanasan. Nah, nanti kalau misalnya pemanasan ini masih ada yang butuh latihan fisik lagi, ya kita buka secara offline seperti itu. Iya, arahan dioptimalkan. Siap. Mana? Sudah tidak ada? Kita tutup. Jadi Pak Numan. Ya, silakan. Ya, silakan. Jadi kalau saya sebenarnya penginputan terkait dengan harga itu kita sepakat saja, karena ini semua kita harus berdasarkan pada standarisasi harga wali kota saja. Itu nanti urusan lainnya itu nanti OPD dengan penyedia, tapi untuk penginputan standarisasi harganya itu kalau boleh disesuaikan dengan standarisasi wali kota saja, karena kita semua sekarang yang untuk masuk ke SPD itu yang itu standarisasi wali kota. Jadi di situ saja, nanti urusan yang lain ya kita dengan penyedia. Terima kasih, saran. Ya, baik, boleh saya masuk? Ya, silakan Pak Indra. Izin Pak Senior Koune, saya sudah jelaskan tadi bahwa kehadiran e-purchasing ini tidak merubah harga, tidak merubah sistem pembayaran. Jadi harga yang selama ini berlaku di dalam transaksi pengadaan tetap diperlakukan seperti itu, yang berubah hanya metodenya saja. Yang berubah hanya metode pengadaan. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini berbelanja menggunakan harga seperti apa, silakan harga itu diberlakukan. Jadi tidak ada perubahan harga dengan hadirnya e-purchasing ini. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Indra. Siap. Mungkin saya boleh tanya sedikit Pak Indra. Ya, silakan. Artinya kan sistem digunakan kan untuk memudahkan kita
Dan juga dalam hal pengawasannya, mungkin kita juga harus antisipasi itu, Pak Indra. Kadang kan BPK atau dari pihak-pihak pengawas, pastikan dia akan tanyakan itu. Kalau kita berbeda nanti satu, memang bagus sih dalam arti dari sisi persaingan harga itu memang bagus, supaya kita mungkin memilih yang lebih rendah harganya, tapi kualitasnya bagus. Tapi kan saran dari Pak Une tadi itu intern supaya kita bisa keseragaman juga. Jadi kalau kita mau pilih kan sama saja setiap penyedia yang ada kan, sehingga kalau standar sama berarti tidak ada perbedaan. Tinggal banyak kita lebih select mana dengan penyedia yang kita sudah biasa itu lebih bagus. Itu mungkin saja. Antisipasi saja, jangan sampai ada pemeriksaan ke depan istilahnya kan kalau di sistem ini kan rekor itu kan terbaca. Kita setiap tindak tanduk kita kan terbaca dalam sistem. Nah, itu mungkin saran saya. Terima kasih. Ya. Masih ada yang lain? Pak Indra? Ya, siap. Ini saya sudah tidak ada. Pak Indra, kira-kira masih punya waktu nih bisa bikin penjelasan singkat dari awal, bisa tahu ada gambaran sedikit bisa kan? Yang mana? Yang mana? Punya waktu dari awal sampai terlambat barangkali ini saja. Nanti begini, Pak Lurah. Ini kan kita record ini. Ini direkam ini, Pak. Nanti rekamannya kita share di grup pengadaan. Jadi nanti Pak Lurah tinggal putar rekamannya yang kita share di grup pengadaan, baru Pak Lurah. Pak Lurah Bendahara Pak Noman. Oh iya, tidak apa-apa, insya Allah. Mudah-mudahan bisa. Doa. Itu doa itu. Doa yang baik itu Pak Nyoman. Iya, 2 bulan ke depan mungkin jadi lurah bisa begitu. Jadi nanti begini Pak, jadi nanti setelah kita selesai dari ruang Zoom ini, nanti tinggal yang dari kelurahan nanti koordinasikan ke Pak Camat, kira-kira disepakati misalnya untuk Tidore Timur, kan gabung berapa kelurahan, Tosa, Klodi, kemudian Mapututu, Jiko Cobo nanti gabung, kira-kira disepakati kira-kira kita buat bintek offline-nya di mana. Nanti kemudian sudah disepakati. Pak Indra di rumah. Iya, setelah bapak sudah sepakati, baru nanti bawa amplop banyak itu. Ini. Kalau di Pak Indra pasti bawa amplop banyak itu. Berarti ya bakti itu bawa teman berarti sama-sama dengan penyedia ya. Kalau seandainya bagusnya sama-sama dengan penyedia. Karena sebenarnya yang punya tugas untuk menginput produk itu adalah penyedia. Cuma karena jangan sampai ada hal-hal mungkin ya dalam tanda petik, makanya Bapak Ibu dari kelurahan-kelurahan bisa dampingi penyedianya, gitu, supaya ada kesepahaman, gitu. Iya. Supaya dia seragam tuh. Iya, begitu maksudnya. Ya artinya begini Bapak Ibu, bahwa dalam sistem e-katalog diusahakan agar para pelaku pengadaan di pemerintahan itu lebih memahami ini daripada penyedianya. Intinya di situ. Intinya agar kita selaku pelaku pengadaan lebih memahami daripada para penyedia. Jangan sampai penyedianya lebih memahami daripada kita. Ini yang masalah ini. Aplikasi ini kan dibuat oleh pemerintah, dan tentu saja kita sebagai pelaksana ini harus lebih memahami ini, gitu. Seperti itu tujuannya. Ya mungkin masih ada yang lain yang mau ditanyakan? Ya tenis itu persoalan tenis. Iya. Berarti sementara kita tutup, nanti kita lanjutkan ini. Boleh. Ya. Ya nanti dikirim misalnya, kirim videonya. Videonya iya. Nanti kalau terima kasih. Dispar, nanti tinggal berkirim surat resmi Pak ke ini bagian pengadaan barang jasa. Nanti kemudian kita jadwalkan kira-kira kapan dari kami bagian pengadaan barang jasa turun di masing-masing OPD. Begitupun dari masing-masing kelurahan, kalau bisa berkumpul di satu kecamatan, kemudian lewat Pak Camatnya berkirim surat ke bagian pengadaan barang jasa, nanti kemudian kami dari bagian pengadaan barang jasa turun ke masing-masing kecamatan untuk memfasilitasi dan mendampingi Bapak Ibu semua. Barangkali seperti itu. Oke, sudah tidak ada. Pak Numan, sebelum tutup, mungkin saya closing dulu. Iya. Ya, ini Bapak Ibu, tentu kami sangat bergembira Bapak Ibu bisa mengundang kami untuk melaksanakan
pendampingan penginputan. Tapi sebelum itu mohon agar penyedianya didaftarkan dulu ke dalam sistem. Ketika penyedianya sudah dalam sistem, maka ketika kami melakukan pendampingan, prakteknya sudah bisa kita laksanakan di sana. Jangan sampai kami diundang, ternyata penyedianya bahkan sama sekali belum terdaftar. Tentu ini akan menjadi ya sesuatu yang tidak akan efektif. Gitu. Jadi harapannya adalah daftarkan penyedianya dulu. Ketika mereka sudah dalam sistem, maka kita menggunakan user ID dari penyedia tersebut untuk kita belajar melakukan penginputan bersama. Seperti itu. Jadi sebelum undang kami, pastikan bahwa penyedia-penyedia yang kita gunakan sudah terdaftar dulu, sebanyak mungkin. Dan undang mereka untuk ikut hadir, agar proses pendampingan itu berjalan lebih efektif. Gitu. Bukan cuma aparatur pemerintahnya, tapi penyedia barang dan jasanya juga ada. Terima kasih. Snack. Oke. Jadi tadi kita sudah mendengar penyampaian dari Pak Indra, ya. Kemudian ada masukan-masukan dari Bapak Ibu semua peserta. Mudah-mudahan ya ini menjadi kekuatan kita untuk lebih maju lagi, karena memang kalau kita lihat daerah-daerah lain sudah banyak menggunakan e-purchasing. Seperti yang disampaikan Pak Kabak sebelumnya, bahwa sebenarnya kita ini kena penalti nih, kena teguran. Sudah ada beberapa daerah yang sudah menayangkan e-purchasing, namun kita di pemerintah Kota Kepulauan belum menayangkan dengan e-purchasing. Makanya Pak Wali Kota dengan keras dengan instruksinya untuk mewajibkan 2 etalase dari 19 etalase yang sudah disiapkan oleh KPU. Saya sampaikan bahwa akan kita buka sesi offline. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu berkoordinasi, kayak dari kelurahan berkoordinasi dengan Pak Camat, kira-kira ditentukan waktunya kapan, di mana, kemudian kami dari tim KFJ turun untuk mendampingi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kita tutup Zoom ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau curhat. Lagu dulu. Tosa curhat tuh, Tosa. Ngopi. Arman, masih dapat rekam ini Pak Arman. Bapak lihat tanda merah di layar itu. Ngopi kalau di. Mari ngopi. Dunia nare kebau batu, akhirat nage boleh naga. Aku segugamu ngone fueli loa sebanari ngone fujaga lohoda banari no aje banari no baso yo salah no aje salah jirai mabang jira lahai mabang lahai hoda ua marai no hoda baso ua marai no baso dunia nare mega mangale sone duga gosa bulo rukusi no sodabi harta sedorine ora di mega
kagi kama dawaro ua Oreho madulu yokumo nilo